Selamat siang. Iya. Perkenalkan, saya Imam Rohim. Saya sedikit ingin mewawancarai Tulus terkait untuk tugas UAS selekta IPS. Oke. Nah, sebelum saya wawancarai, saya ingin mengetahui untuk nama Nama tidak apa ya? ya, Lengkap. lengkap dong. Nomor sepatu. Iya. Oke. Ya. Nama kebetulan nama saya diberi oleh ibu saya Tulus Yunianto. Itu ada Yuni perempuan tapi bukan berarti saya perempuan, Iya. tapi karena saya lainnya juga. Enggak apalagi mau nanti bisa terjadi. Umur Umur saya masih muda mas, saya masih umur 30. Termasuk saya masih muda sekali. untuk di sekolah sendiri nih. Ya. Di sekolah sendiri Bapak itu menjabat sebagai apa? Saya untuk di MI khususnya saya untuk menjabat di guru kelas mas Wahid, kelas 6 dalam kelas 6 ya. Selama ini dari pertama kali di MI sampai sekarang ini sudah berapa lama di sekolah? Saya alhamdulillah sudah sejak 2008 saya sudah masuk ke MI sampai sekarang. Nanti berapa tahun itu mas? 2008 sampai Saya 2013. 13 atau 12 lah, sekitar 12-13. 13 jalan. Iya, jalan. 4 betul. Di sini langsung saja ya, Pak Guru Tulus. Saya ingin menanyakan terkait problematika ataupun hambatan-hambatan di masa sekarang ataupun kemarin yang adanya itu ada pandemi terkait tentang pembelajaran IPS yang Pak Guru Tulus itu ajarkan kepada siswa-siswanya itu awal mula atau pengalamannya gimana? Jadi gini Mas Rohim, sebelum ke hambatan atau problematika dari mapel IPS tersebut, saya sedikit mengulas. Di era sekarang kan pendidikan kita menggunakan kurikulum 2013 atau yang disebut K13 ya, soalnya K13 itu tidak per mapel, adanya yaitu tematik. Jadi ya walaupun pakainya tematik tetap ada Indonesia, matematika, IPS, IPA, PPKN, tapi dalam satu buku. Nah, jadi pakainya tema 1, 2, 3 sampai tema 9 jika semester 1 sama semester 2. Ini saya ulas dulu. Semester 1 itu tema 1 sampai dengan tema 5. Semester 2 itu tema 6 sampai dengan 9. Nah, satu tema itu pasti berisikan PPKN, IPA, Indonesia, IPS, dan SBDT. Atau kalau mungkin dulu itu seperti SPK lah sini ya, betul. Jadi ada IPS di situ. Untuk IPS sendiri, karena IPS di kelas saya itu kan termasuk kelas tertinggi di MI ya, kelas 6 itu materinya udah lebih sulit karena ya salah satunya saja materi kemarin di kelas 6 yang terakhir itu ada tari adat, itu kan harus tahu dari mana, kemudian tentang ASEAN, negara-negara ASEAN, padahal kemarin itu adalah masa pandemi. Jadi kalau hambatan yang kemarin dan sekarang nanti untuk solusi juga nanti saya hambatan jujur saja karena kita itu lagi belajar di masa pandemi, hambatannya sangat banyak. Yang pertama tidak pernah tatap muka, otomatis penjelasan hanya bisa di bukunya anak masing-masing. Saya kendala di sini sangat banyak karena yang pertama, Mas Rohim, mungkin keterangan atau materi yang saya jelaskan bisa secara virtual, pakai Zoom atau pakai Google Meet dan lain sebagainya itu mas ya. Tapi karena kondisi saya di desa, banyak yang punya HP, tapi paketannya tidak kuat motorin. Jadi itu kendala yang pertama. HP ada, mungkin ada yang rusak juga, ya 1-2 lah. Karena sekarang kan tetap
HP punya, cuma itu satu kuota nggak cukup loh. Kalau saya memaksakan pakai Zoom, alhasil orang tua protes karena apa, sangat membebani. Itu yang pertama sekali. Akhirnya saya pakai solusi apa, saya pakai solusi mungkin yang paling ringan itu pakai voice. Iya, voice note itu pakai WA, tapi ya tetap pakai data. Jadi seminggu itu orang tua harus mengeluarkan berapa. Itu yang pertama, data. Itu saya ajarkan pakai voice note. Kalau enggak, pakai screenshot dari buku yang saya itu. Keterangannya nanti pakai ketikan yang sangat panjang dan sangat membosankan. Itu kendala yang kedua itu tadi. Anak itu budaya bacanya kurang. Jadi ketika saya kasih ketikan atau bacaan, mereka itu sangat tidak mau baca. Iya, jangankan ke pelajaran, warni bukan pemberitahuannya saja yang dibaca cuma assalamualaikum sama bawahnya toh. Jadi tengah-tengah dari bawah. Nah itu budaya bacanya yang kedua itu sangat-sangat kurang. Apalagi mapel IPS yang notabene itu hanya membaca. Itu loh. Itu hal yang kedua, anak ketiga. Yang ketiga, anak mungkin mereka belajar di rumah dengan orang tua. Kadang-kadang yang namanya anak sama orang tua kadang-kadang lebih berani, iya, nggak mau diatur loh. Tapi kalau sama guru kan mau diatur, karena bebasnya itu anak jadi nggak mau sama sekali mengejar. Mungkin karena lagi nggak mau lah, saya mau main, nah orang tua nggak bisa apa-apa. Tapi kalau misalnya di kelas kan bisa diatur oleh saya, bisa diatur sama guru lah misalnya yang lain guru. Itu untuk kendala yang ketiga. Jadi anak itu sama orang tua kadang-kadang nggak nurut, tapi kalau sama guru karena mungkin orang lain ya, jadi agak nurut. Itu kendala utama. Dan untuk sekarang karena masih sama masalahnya, jadi ya mungkin kendalanya ya itu aja. Mungkin ada lagi banyak sih kendala, cuma tiga itu yang menurut saya paling paling ada di mana-mana. Nah untuk mengatasi itu kalau saya sendiri, yang pertama mungkin sesekali ya, walaupun hanya berapa angka dari berapa kelas satu itu dibagi praktek jumlah kelas itu berapa, nanti kebagian satu minggu pernah pertemuan satu kali lah, atau mungkin penjelasannya entah PS, IPA, dan matematik sorry, jadi memang harus di hari itu kadang ada. Itu yang lainnya pakai online deh, atau tambahannya dengan Google Form. Google Form saya siasati di saya, bukan cuma soal toh, tapi saya pakai itu materinya dulu sudah dibaca, nanti bawahnya soalnya. Jadi langsung soal itu mengena ke materi itu yang dibaca. Jadi ya saya cari soalnya yang di situ. Soal itu yang kira-kira jawabannya mana lah itu ya kan, otomatis dia mau tidak mau harus baca. Tapi itu kembali lagi, anak budaya bacanya sangat kurang. Jadi kadang-kadang nggak baca Mas Muhim, langsung di klik ABR lah. Masa soal ada 10 yang harusnya selesai 15 menit, nah cuma 2 menit sudah selesai. Berarti kan tidak baca ya. Nah itu ya nanti masih diperbaikan. Yang kedua mungkin tadi kan itu ya saya pakai kelompok, tapi ya cuma berapa anak dengan waktu yang sederhana karena masih biasa juga kita nggak berani lebih banyak waktu karena masih ke dalam ini sangat menyenangkan. Yang kedua mungkin saya akan lebih banyak tes setiap minggu agar apa, anak itu betul-betul iya menyikapinya. Setiap minggu ada pertanyaan khusus dari gurunya. Pertanyaannya mungkin iya, pertanyaan itu per minggu ya, baik secara online bisa atau secara langsung ketika ketemu. Tadi kan saya bagikan ya, nah itu paling seperti itu untuk ngetes betul-betul ini belajar apa tidak. Cara yang ketiga, saya sosialisasi dengan orang tua. Sesibuk apapun orang tua, yang namanya anak butuh perhatian. Saya minta sama orang tua itu ya
Bapak Ibu mohon meluangkan waktu 1 jam atau 2 jam, walaupun malam bisanya. Malamnya jangan terlalu malam, jam 12 yang masa belajar kan nggak bisa. Paling untuk ke depan saya nanggulannya itu sedikit penjelasan dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan guru yang lain, mungkin yang masih banyak yang lebih tahu tentang siasat itu, tapi itu secara pribadi saja. Terima kasih. Ya sebelum saya tutup ini Pak Tulus, saya lupa tadi bilang apa. Oh, Di sekolahnya yang betul-betul iya. DMI Ma'arif Nunutuk. nutup Kecamatan Patikreja, Kecamatan Kecai. Kabupaten Banyumas. Iya. Paling ya terima kasih Pak Tulus, mungkin itu saja dari saya untuk pertanyaan. Terima kasih juga atas jawabannya, kurang lebihnya juga saya mohon maaf dan terima kasih atas penjelasan dan juga data-datanya dari Pak Tulus. Mungkin hanya itu, terima kasih sekali. Oh, sama-sama. Sama sih gitu mas. Iya. Oh, ini malah bukan dengan enggak.